Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar fungsi kuadrat. Materi apa saja yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama, kita akan mengenal apa itu parabola, terus bentuk umum persamaan fungsi kuadrat, dan mengenal grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, kita akan membahas tentang titik potong, sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, kita akan membahas titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim, sumbu simetris, dan nilai maksimum atau minimum. Dan yang terakhir, nanti kita akan mengerjakan contoh soal yang ada pada pembelajaran hari ini. Nah, kalian pertama-tama nih, teman-teman semua bisa perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar jembatan Seidner-Haupt-Brück sama pelangi yang bentuknya kayak gimana? Yang bentuknya kayak melengkung ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bentuk dari kedua gambar ini. Bentuk seperti ini dinamakan bentuk parabola. Ya, melengkung seperti ini ya. Ini dinamakan bentuk parabola. Nah, parabola ini apa sih parabola ini? Yaitu kurva yang membentuk U. Bisa membentuk seperti ini atau bisa kebalikannya seperti U gitu gambarnya. Nah, parabola ini yaitu grafik dari fungsi kuadrat. Sama halnya dengan garis lurus. Kalau garis lurus itu merupakan grafik dari fungsi linier. Nah, kalau parabola ini merupakan grafik fungsi dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat sendiri itu apa sih? Fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi polinomial atau suku banyak di mana pangkat tertingginya dari variabel atau peubahnya adalah 2. Ingat ya, pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu kita akan membahas tentang bentuk persamaan umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dimana dengan syaratnya a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, a ini merupakan koefisien dari variabel x kuadrat dan b ini merupakan koefisien dari variabel x. Nah, sementara c ini apa? C ini adalah konstanta yang dimana nilainya itu akan tetap atau stabil. Contohnya kayak apa sih? Contohnya seperti fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, dimana 3 ini adalah koefisien dari x kuadrat ini. Nah, 2 ini koefisien dari x dan konstantanya itu adalah 1. Contoh lain juga seperti fx sama dengan x kuadrat min 7. Nah, ini mana koefisien x kuadratnya? Ada di sini, yaitu 1. Nah, sementara koefisien dari x-nya itu mana? Nggak ada, 0. Jadinya hanya ada koefisien dari x kuadrat dan konstantanya saja, yaitu minus 7. Oke, selanjutnya, grafik fungsi kuadrat itu ada 2 bentuknya. Seperti ini ya, seperti gambar tersenyum dan gambar muram. Jadi kalau gambar tersenyum seperti ini, fungsinya cekung ke atas seperti ini, kurvanya membuka ke atas seperti senyum, memiliki titik fungsi yaitu titik minimum atau titiknya itu a-nya lebih dari 0. Jadi a-nya itu positif, harus positif dan lebih dari 0. Sementara yang kurvanya itu melengkung ke bawah atau membuka ke bawah seperti cemberut gitu ya, seperti ini, itu nilai a-nya itu negatif atau a-nya itu kurang dari 0. Selanjutnya yaitu bagaimana kita akan mencari titik potong dari grafik dengan sumbu x. Tapi untuk sumbu
fx kuadrat ini tidak selalu memotong sumbu x ya teman-teman. Jadi untuk kita mengetahui kapan fungsi sumbu x tersebut memotong atau menyinggung atau tidak memotong dan tidak menyinggung, itu bisa menggunakan rumus diskriminan. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas materi tersebut. Kita bahas adalah titik potong grafik dengan memotong sumbu x, yaitu jika fungsi fx memotong sumbu x, maka fungsi tersebut memotong sumbu x ketika fx-nya sama dengan y sama dengan 0. Jadi fx ini sama halnya dengan y ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya itu, pertama kita ini ada tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 12 terhadap sumbu x. Nah, ini caranya gimana? Yang pertama kita tulis dulu fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 12. Nah, fx ini kita ganti dengan 0 seperti syarat pada di atas ini, itu kita mengganti fx sama dengan y sama dengan 0. Jadi seperti ini, 0 sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 12. Ini bisa dipermudah. Saya akan membalikkan atau mengubah posisinya 4x-nya menjadi di sini agar lebih mempermudah. 4x kuadrat 2x min 12 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita akan mencari nilai x-nya ya teman-teman. Caranya kita memfaktorkan. Nah, faktor dari ini itu berapa? 2x ya. (2x min 3) sama plus 4 ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita ubah setiap dalam kurungnya kita tambahi sama dengan 0. Jadi 2x min 3 sama dengan 0. 2x plus 4 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. 2x sama dengan min sama dengan 3. X sama dengan 3/2 atau x sama dengan 1/1. Dan yang ini 2x sama dengan 4, x sama dengan 4/2 atau x sama dengan 2. Seperti ini ya teman-teman cara mencarinya. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu x adalah 1/2 atau 1/2, 0 dan min 2,0. Ini kita sudah menemukan nilai x-nya. Jadi titik potong terhadap sumbu x itu kita mencari nilai x-nya ya teman-teman. Nah, inilah x yang menyebabkan fungsi tersebut bernilai 0 dengan menyebabkan titik potong sumbu x tadi, yaitu y sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas titik potong grafik dengan sumbu y. Nah, kalau grafik dengan sumbu y itu berbeda dari perpotongan grafik dengan sumbu x ya teman-teman. Jadi grafik fungsi fx memotong sumbu y itu jika x-nya sama dengan 0. Jadi ini lebih mudah, yaitu x-nya kita langsung substitusikan dengan 0. Contohnya, kita tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 6 terhadap sumbu y. Nah, kita akan mencari titik potong sumbu y-nya. Nah, caranya, kini fx-nya kita tulis dulu, fungsinya fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 6. Nah, ini x ini kita akan mengubah menjadi 0 seperti syarat pada
mengubah X-nya sama dengan 0. Langsung kita substitusikan ya teman-teman. Jadi F0 sama dengan 2 kali 0 kuadrat plus 0 min 6. Jadi F0 nya itu sama dengan min 6, atau titik potong sumbu Y nya ini berada di titik min 6. Atau kalian bisa lebih mudah dengan cara langsung melihat nilai konstantanya saja, yaitu yang paling belakang ini, min 6. Jadi kita langsung mengetahui titik potong dari sumbu Y nya, yaitu Y nya min 6. Nah, jadi koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Apa itu titik puncak, titik balik, atau titik ekstrim? Kalian bisa perhatikan grafik yang berbentuk cekung ini dulu, yang membuka ke atas. Nah, titik puncak atau titik balik itu berada di sini. Berada di sini. Dengan kita misalkan titik tersebut P, XP, YP. Nah, untuk fungsi kuadrat atau fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ini memiliki titik puncak untuk xp-nya yaitu min b per 2a, dan yp-nya yaitu min d per 4a. D ini apa? D ini adalah rumus diskriminan. Jadi kita nanti bisa langsung menggunakan ini rumusnya, yaitu B kuadrat min 4AC. Jadi untuk mengetahui titik puncaknya yaitu dengan rumus P sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Nah, pada gambar grafik ini, grafik terbuka ke atas ini, seperti ada titik-titik di tengah ini yang membagi dua. Ini namanya sumbu simetri yang membagi dua ruas atau membelah secara vertikal dengan simetris atau sempurna. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki nilai maksimum atau minimum. Kenapa maksimum atau minimum? Karena nilainya nanti bisa maksimum atau minimum, tapi tidak bisa keduanya ya teman-teman. Nah, sumbu simetri ini bisa kita cari dengan nilai x-nya, yaitu xp sama dengan min b per 2a tadi, dan nilai maksimum minimumnya kita bisa mencari dengan nilai y-nya tadi, yaitu y sama dengan yp sama dengan min d per 4a. Ingat kalau a-nya atau koefisien a-nya positif atau lebih dari 0, maka grafik tersebut minimum, yaitu terbuka ke atas. Sementara kalau a-nya itu negatif, maka grafik tersebut yaitu grafik maksimum ya, dengan a-nya kurang dari 0. Kita akan membahas contoh dari penerapan materi tadi. Contoh soalnya, diketahui persamaan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Yang pertama kita tentukan koordinat titik puncaknya. Nah, pertama kita identifikasi dulu mana A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya. Nah, A-nya ini ada di sini, teman-teman. A-nya itu 1, B-nya itu min 4, sementara C-nya itu 4. Nah, kita langsung mencari koordinat titik puncaknya. Tadi rumusnya XP sama dengan min B per 2A. Kita langsung substitusikan ke dalam rumus.
Caranya XP sama dengan B-nya tadi berapa? Min 4. Kita masukkan saja B-nya tadi min 4 per 2A-nya itu 1 ya tadi teman-teman. Sama dengan, kita coret negatifnya menjadi 4 per 2 sama dengan 2. Nah, kita sudah menemukan koordinat titik puncak untuk XP-nya. Kita akan mencari koordinat titik puncak untuk YP-nya, yaitu sama dengan, kita langsung substitusikan saja ke rumus min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 per 4 kali 1 sama dengan 16 min 16 sama dengan 16 min 16 per 4 sama dengan 0 per 4 atau sama dengan 0. Nah, yang kedua kita akan mencari persamaan sumbu simetrinya dengan nilai X-nya tadi, yaitu berapa? Ini sudah ketemu kan tadi nilai X-nya yaitu 2. Dan kita akan mencari nilai maksimum atau minimumnya, yaitu Y, nilai Y-nya tadi. Y-nya tadi berapa? Y-nya adalah 0. Maka nilai ini merupakan nilai minimum. Kenapa nilai minimum? Karena kita bisa lihat bahwa koefisien dari X kuadratnya tadi adalah lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 ya teman-teman. Jadi nilai ini nilai minimum. Nah, grafiknya seperti apa? Ini saya menggunakan web GeoGebra untuk membuat grafiknya, jadi lebih presisi. Seperti ini nanti gambar akhir grafiknya. Betul ya teman-teman bahwa nilainya minimum atau terbuka ke atas. Bahwa titik puncaknya ada di 2 tadi. Ini betul ya teman-teman? Di 2. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.